kita lanjut ke nomor 4 ya. Nah, teman-teman pasti sering banget dengar kotoba yote ya. Cara penggunaan sangat mudah banget. Teman-teman biasa kalau misalkan pergi jalan-jalan, kita pasti bikin planning dulu ya. Misalkan jam berangkat, jam 10 berangkat, jam berapa berangkat ya. Ini kan sebuah planning teman-teman ya, namanya adalah yote. Berarti kalau misalkan sudah punya planning yang jelas, makanya kalian pakai kotoba atau bunponya si yote. Contoh ya, Laishu Kyoto e ryoko ni ikimasu. Kore ga yote desu ya, seperti itu. Nah, kalau ditanya, itsu shupatsu shimasu ka? Nah, berarti kan kalian pengen nih ya, berangkat ya tuh, shupatsu sama shupatsu. Berarti kalau ditanya, jawabnya adalah, nih ya, hachiji ni shupatsu suru yote desu ya. Jadi kita berencana untuk berangkat di jam 8 nih, kan ada di memonya. Seperti itu teman-teman ya. Nggak susah, jadi nama yote itu adalah rencananya sudah pasti kalian akan jalankan. Hai, nah, kita bahas dulu teman-teman ya mengenai yote ya. Jadi depannya itu kita tinggal ubah ke bentuk u doang ya, suru ya, bentuk ru ya. Nah, kita pakai kalau misalkan kita ingin membuat ya, atau misalkan kita sudah punya rencana atau jadwal yang ya, ini rata-rata teman-teman ya, namanya yote pasti bisa berubah tentu. Cuma biasa kalau yote itu udah pasti, udah fix, kayak udah 99,99% kalian bakal jalankan. Nah, pada saat itu pakai bumbunya adalah yote, oke? Hai, kalau gitu ya, saya ulang sekali lagi ya. Kalian tinggal ubah ke bentuk yote doang ya, caranya tinggal dikasih. Terus kalau misalnya kata benda pakai no ya. Contoh ya, haji marimas berarti ubah ke bentuk u, berarti menjadi haji maru yote des. Bagus ya, seperti itu teman-teman ya. Nih misalkan ada pamflet ya, dimulai dari tanggal 23 Juli, berarti kita bilang Shichigatsu no 23 nichi ya, haji maru yote des, kayak gitu. Baik, lanjut lagi nih. Misalkan kalian pesen nih barang online ya, kadang barang online kan kita zaman sekarang udah canggih ya, kita bisa tahu kapan barang itu akan sampai. Nah, berarti kita bisa bilang ya, skimas menjadi tsuku yote desu. Jadi kita tahu plan jadwal kapan barang itu akan sampai. Good. Nah, kalau misalnya hachigatsu teman-teman ya, ini kan bukan kata kerja ya. Kalau bukan kata kerja gimana caranya? Tinggal tambahkan no ya, hachigatsu no yote desu. Nah, teman-teman kan pada bingung, saya kenapa tambahnya itu harus no gitu ya. Karena ingat ya, kayak ini ya, noun sama noun ya. Misalkan watashi no namae ya. Itu kan watashi itu kan noun. Namanya juga noun kan ya. Sama di sini teman-teman ya. Hachigatsu itu noun, yote itu noun. Makanya harus ditambah dengan no. Oke, watashi no namae. Kalau pengen aja watashi no namae. Habis itu kalian ingat lagi hachigatsu no yote gitu. Sama-sama no itu kata kuncinya ya. Oke, kalau gitu sekarang saya minta kalian untuk latihan ya. Coba kita ubah ke bentuk yote ya. Berarti ubah ke bentuk u berarti menjadi a au yote desu. Bagus ya. Shupatsu shimasu. Shimasu itu berarti menjadi suru ya. Berarti shupatsu suru yote desu ya. Kayak gitu teman-teman. Lancar ya. Kita segera bahas semuanya ya. Lanjut lagi ya. Misalkan ichijikan gurai. Nah, kuis buat kalian ya. Kalau gurai ini berarti gimana teman-teman? Gurai itu tambah no ya. Karena bukan kata kerja gitu caranya. Karena bukan kata kerja. Terus ini adalah noun, ingat ya, watashi no namae itu noun sama si noun. Makanya ichijikan gurai no yote desu ya. Lanjut kalau misalkan karamade gimana? Ya gampang ya. Misalkan 14時から3時ya 15時半までの予定ですya tuh. Made kan juga noun ya. Yote itu noun. Watashi no namae. Gitu cara hafal teman-teman ya. Makanya teman-teman saya bilang di sini mungkin kelihatannya mudah, tapi pas ujian banyak banget yang salah. Kenapa? Karena lupa kasih si no ya. Jadi teman-teman saya camkan, saya ingatkan sekali lagi ya. Pas ujian, bentuk kayak gini bunponya teman-teman ya. Jadi mikirnya, oh yote nggak pakai no gitu. Padahal kalau dia kata benda harus pakai no ya. Jangan sampai lupa, please ya teman-teman ya. Hai, kalau gitu lanjut lagi ya. Contoh ya, Okinawa ryoko wa hai, 3日ぐらいの予定ですya. Tuh, berarti 3 hari teman-teman ya. Gurai berarti tambah si no gitu ya. Siapa teman-teman yang pernah ke Okinawa atau mungkin sekarang tinggal di Okinawa ya? Saya belum pernah, suatu saat saya bakal jalan-jalan ke Okinawa. Semoga tahun depan bisa pergi ya. Nah, berarti teman-teman bahasa Indonesianya itu adalah perjalanan ke Okinawa direncanakan sekitar 3 hari teman-teman nih. Mika gurai ya. Nah, berikutnya mengenai perbedaan antara Sumorides sama Yotedes ya. Pasti pada masih bingung ya. Tenang, saya akan bahas ya. Kalau Sumorides ya, contoh ya. Asta kara daeto suru Sumorides. Terus, hachiji ni shupatsu suru yotedes teman-teman. Di sini agak berbeda. Apa bedanya? Yang satu adalah kenyataan dia ya, yang kurang lebih pasti ya. Kalau di sini sudah ada jadwalnya teman-teman jam 8. Maknanya apa? Kalau di sini adalah niat, kalau di situ adalah rencana. Oke?
Jadi kalau misalkan kalian minta saya buat bandingan bedanya Yote sama Tsumori, Yote itu udah 99,9% tuh fix. Kalau Tsumori itu adalah masih niatan kita untuk kita jalankan. Jadi bisa aja berubah di tengah jalan. Cuma kurang lebih pasti akan kita jalankan ya. Makanya perbedaannya seperti ini ya. Niat pribadi teman-teman ya. Keputusan pribadi biasanya. Tapi kalau Yote itu biasanya objektif ya. Biasanya itu jadwal yang sudah pasti biasanya. Tapi bisa aja berubah. Cuma yang paling ingat adalah objektif. Oke? Objektif. Hai. Kalau gitu saya kasih kuis kalian biar kalian cepat ngerti ya. Misalkan ya, Itsuka Kankoku ni iku tsumori desu, iku yote desu. Yang mana teman-teman? Ayo coba dipikirkan. Logika teman-teman ya. Iku tsumori desu. Kenapa? Karena ada Itsuka ya. Itsuka itu apa? Pengandaian ya. Jadi kalau yote kan udah pasti fix kan ya. Tapi kalau misalkan Itsuka itu kan kita masih mengandai-andai nih kapan kita bakal pergi. Saya itu ada rencana buat pergi main ke Korea. Misalkan pengen ketemu opa-opa kan ya. Nah, pada saat itu kalian tuh pakainya adalah si Tsumori ya. Oke, teman-teman ya, sekali lagi ya. Karena dia tuh Itsuka ya. Kita masih belum tahu, belum ada fixnya. Makanya pakainya adalah Tsumori. Masih niatan kita, keinginan kita untuk bisa jalan-jalan ke negara Korea. Gitu. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Lanjut, berikutnya ada Shucho de Nihon ni iku tsumori desu sama iku yote desu. Yang mana teman-teman? Betul, jawabannya adalah iku yote desu. Kenapa? Bukan karena tadi Tsumori berarti ini yote ya. Karena ada Shucho teman-teman ya. Nah, yang namanya perjalanan bisnis itu kan kita nggak bisa enak kita dong ya. Gue pengen pergi, gue nggak pengen pergi. Itu mah harapan kita buat jalan-jalan. Yang namanya perjalanan bisnis kan pasti sudah ditentukan biasanya ya. Makanya pakainya itu adalah iku yote desu ya. Depannya kan bisa kasih keterangan waktu. Misalkan raigetsu, raishu, shichigatsu no mika. Misalkan bebas kan bisa kasih keterangan waktu di depannya. Gitu. Hai, dewa minasan, renshu shimashou. Kita latihan ya. Kita mulai. Hai, isilah kalimat berdasarkan petunjuk. Contoh teman-teman ya. Ada apa teman-teman? Ada rapat, ada kaigi shimasu. Berarti kyou no 15 ji ni nani yote desu. Kita ubah teman-teman. 1, 2, 3. Cepat ya. Hai, kaigi suru yote desu ya. Ini masih contoh, masih mudah. Berikutnya saya bakal minta kalian untuk coba diubah ya. Kita latihan ya. Hai, kalau gitu ya. Yang pertama, hikoki sama gojihang tsukimasu. Agak susah ya. Saya kasih 2 soalnya ya. 1 sama 2. Ayo. Coba diubah ke bentuk yote, berarti diubah ke bentuk ku ya. Hikoki wa 5 jihan ni ya tsuku yote desu. Ya kenapa? Nih karena ini adalah keterangan waktu. Jangan sampai lupa teman-teman ya. Terus sukimasu itu kan masih bentuk mas ya. Kita ubah ke bentuk u dulu. Makanya jadi tsuku yote desu ya. Bagus. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Ada kanji no testo sama asta no gogo. Ayo coba teman-teman ubah. Minasan, kanji no testo wa, ayo coba diubah, asta no gogo, yes ya, asta no gogo no yote desu ya. Nah, di sini teman-teman ya, rata-rata itu nih, kalau pas ujian JLPT ya, saya lihat anak-anak kayak pas kerjaan ujian ya, mereka tuh sering kayak gini nih, no-nya tuh lupa, jadi selalu asta no gogo yote desu. Nah, itu salah teman-teman ya, batsu nggak boleh ya, makanya selalu diingat ya, pas ujian, kalau misalkan gogo di sini, dia kan adalah noun ya, yote-nya juga noun, watashi no namanya, berarti harus pakai si no ya. Yang teman-temannya sering banget ada yang salah, hati-hati. Hai, lanjut lagi teman-teman ya. Di sini ada gambar, wih, kaisha no nomikai ya, sama di sini ada kalender teman-teman ya, tanggal 30. Coba kita baca. Kaisha no nomikai wa, gimana teman-teman? Diubah ke bentuk yote desu. Kongetsu no 30 nichi no ya, yote desu. Bagus banget teman-teman ya. Jangan sampai kan salah lagi ya. Hai, dewa, kita coba untuk lebih cepat lagi. Kita ubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ya. Hai, coba ya teman-teman ya. Saya berencana pergi wisata dengan pacar saat tahun baru. Misalkan kita perempuan, pacarnya laki-laki ya. Misalkan, berarti betul ya. Tahun baru itu adalah Oshogatsu ya. Karena dia keterangan waktu. Kasih nih, Oshogatsu nih. Hai, pergi bersama pacarnya berarti karesito ya. Karesito. Pergi wisata berarti adalah ryoko suru, rencana, yote desu. Gitu teman-teman. Gak susah sama sekali kan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ya, kita nggak mau pakai suru ya, boleh. Berarti ryoko no yote desu itu juga boleh ya. Maka ada 2 ya, ryoko suru yote atau ryoko no yote desu. Good ya. Hai, kalau gitu minasan, warimashita ya. Gimana? Nggak susah sama sekali kan ya. Coba kita rangkum ya, matomemashou. Nah, caranya gimana teman-teman? Sekali lagi, 1, 2, 3 diubah ke bentuk
ya kalau misalkan dia kata benda ditambah no. Jadi ini berbicara tentang planning teman-teman, ya, rencana atau jadwal ya. Contoh, jadwal makan siang di pukul 12 ya, berarti betul ya, 12時に昼ご飯を食べる予定です. Nah, bagi teman-teman yang sering salah dalam arti saya kasih bantu buat kalian ya. Pukul 12 itu adalah waktu itu pakai ni, oke? Nah, gohang itu adalah kata benda. Kalau kasih dosi berarti kata kerjanya harus pakai kalau misalkan dia dosi berarti kita harus kasih si o di sini teman-teman ya. Karena dia itu adalah partikel untuk membicarakan mengenai aktivitas kita. Terus belakang dikasih yote desu doang ya, diubah ke bentuk u. Riki Bahasa Jepang bakal ngasih semua daftar kosakata yang tadi saya sebutin loh buat level JLPT N4, N3, atau bahkan N2. Caranya gimana? Kalau kalian mau langsung komen ya di bawah ini, tolong langsung komen. Mau dong kosakatanya, tinggal kalian sebutin aja levelnya mau JLPT N berapa. Terus selain itu kalian juga bisa langsung klik link di deskripsi kita, itu langsung bakal ngarahin kalian ke WhatsApp Riki Bahasa Jepang nih. Langsung aja klik link di deskripsi, kemudian connect ke WhatsApp, langsung chat adminnya nih mau kosakata yang mana, tinggal kalian ketik. Kalau misalnya kalian mau kosakata level N3 langsung ketik N3, kalau N4, N2 langsung aja ketik N2. Terus Riki Bahasa Jepang dengan baik hati bakal langsung kirimkan ke kalian. Oke, tunggu apa lagi? Langsung ya klik tautan di deskripsi.